Bab 493 Kamu selamanya hanya seekor semut. Louis tidak bersuara sama sekali. Dia juga tahu kalau 200 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Sekarang dia mau melihat apakah Valentino hanya membual tentang penawaran harga sebelumnya. Saat semua orang sedang menerima barang lelangan, ada seorang pria parubaya yang ingin kabur. Namun, dia langsung dihalangi oleh seseorang di depan pintu. "Tuan, kamu mau buru-buru kemana? Barangmu belum diambil?" Tanya petugas di depan pintu terhadap pria parubaya itu. Pria parubaya itu berperut buncit, kepala botak berkilau dan telinga gemuk seakan-akan terlihat seperti orang kaya. Aku masih ada urusan lain," ujar pria parubaya dan ingin pergi. "Bos ternyata pelupa, ya. Tadi kamu menawarkan 6,4 miliar untuk sebuah lukisan. Apa kamu sudah melupakannya?" ujar karyawan sambil tersenyum. Semua orang langsung memandangnya dengan ekspresi menghina. Dia masih ingin kabur setelah menawarkan harga. Pria parubaya itu mempermainkan semua orang di sini dan kamar dagang kota Neo. Dia memang terlalu polos. Pria parubaya itu terdiam sesaat, lalu dengan malu menjawab, "Aku hanya gegabah sesaat, sekarang aku tidak mau lagi." "Gegabah sesaat? Gegabah itu ada pengorbanannya. Bos pernah mendengarnya, kan?" ujar karyawan. Pria parubaya tertegun sesaat. Belakangan ini dia kayak mendadak, makanya dia punya kesempatan mengikuti pesta koktail. Siapa sangka ada begitu banyak aturan. Tadi dia gegabah sesaat hingga menawar 6 miliar, tapi setelah dia tenang, semakin memikirkannya semakin merasa tidak pantas. "Aku tidak punya uang begitu banyak. Minggir. Aku beritahu kalian, aku bukan orang yang gampang ditindas. Aku kenal dengan Wander di Lusan," ujar pria parubaya dengan sombong. Namun, satpam itu tidak memedulikannya. Bak, datang 2 satpam lagi dan langsung menahan lengan pria parubaya itu. "Lepaskan aku! Kalian ini namanya perdagangan paksa. Ini ilegal," teriak pria parubaya. "Hah? Kamu nanti baru bilang saja." Seorang satpam tiba-tiba maju selangkah dan memukul kepala pria parubaya itu. Kemudian langsung menyuruh orang membawanya pergi. Di aula pesta koktail ini, tidak ada yang menghentikannya dan berani menghentikannya. Beraninya pria parubaya ini mempermainkan kamar dagang kota Neo. Pria ini tidak akan berakhir dengan baik. "Hah? Valentino, apa kamu sudah lihat? Kamu jangan kira selesai begitu saja setelah menawarkan harga. Kalau kamu tidak sanggup membayarnya, kamu akan diberi pelajaran," teriak Frederick sambil tertawa terbahak-bahak. Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Dia hanya memejamkan mata dengan santai. Menurut Valentino, 200 miliar dijadikan amal adalah hal yang lumayan baik. Dia bahkan merasa pantas karena masih bisa memberi Angel gelang kristal biru. Valentino sebagai penerima terakhir, dia juga berjalan ke belakang panggung untuk mengambil barangnya. "Direktur Hendrik, apakah Tuan Valentino memerlukan bantuan kita?" tanya Mario. Perputaran dana 200 miliar memang sangat sulit bagi keluarga laki dan keluarga cendana. Namun, mereka juga tidak akan membiarkan Valentino dalam masalah. "Kalian tenang saja," ujar Hendrik. Mereka berdua juga tidak berani mengatakan apapun lagi. "Angel, kenapa kamu masih duduk diam di sana? Apa kamu tidak menghubungi ambulans?" Chloe tiba-tiba menatap Angel sambil mengolok-olok. Angel baru tersadar. Dia menatap Chloe dengan tatapan kebingungan. "Hah? Kamu masih belum mengerti? Kamu kira Valentino akan baik-baik saja kalau dia tidak sanggup mengeluarkan uang?" tawa Chloe. Semua orang di aula pesta koktail juga memandang dengan tatapan menghina. "Hei, orang yang berani mempermainkan kamar dagang kota Neo akan dihajar hingga babak belur," ujar Frederick. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau Tuan Valentino butuh, grup laki akan mengeluarkan uang itu." Mario tiba-tiba berdiri sambil menatap Frederick dengan amarah. "Kamu?" Frederick memelototi Mario, tapi dia tidak berani bersikap tidak sopan dengan Mario. "Aduh, Tuan Mario," Frederick hanya mengatakan kebenarannya. "Semua orang ikut serta dalam acara lelang ini. Tentu saja harus menepati aturan. Kalau bisa menawarkan harga tanpa membayarnya, bukankah semua orang juga bisa menawarkan harga? Jadi, siapapun itu tetap harus dihukum kalau tidak sanggup mengeluarkan uang. Ini sudah mutlak," ujar Louis. "Mungkin ini akan mengecewakan kalian.
Setelah Louis mengatakannya, Valentino perlahan berjalan keluar dari belakang panggung. Dia keluar dengan kondisi yang baik dan tidak ada bekas dihajar. Dia bahkan keluar sambil membawa sebuah kotak kecil. Semua orang langsung berpikir itu mungkin adalah gelang kristal. Orang-orang yang sedang mengolok-olok Valentino kini langsung terdiam. Louis dan Frederick langsung menutup mulut saat melihat kotak kecil yang dipegang Valentino. Valentino berjalan ke depan Angel, kemudian membuka kotak kecil itu. Gelang kristal biru itu langsung memancarkan cahaya dan kilauan, hingga menarik perhatian semua orang. Cincin dari ring pasti sangat cocok kalau dipadukan dengan gelang. Saat Angel sedang termenung, Valentino tersenyum sambil memakaikan gelang itu di pergelangan tangan kiri Angel. Semua wanita di aula ini melihat dengan tatapan penuh kekaguman. Bahkan Chloe yang sangat iri juga merasa sangat kagum. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semuanya, Valentino baru berdiri dan menyapa beberapa orang. Hendrik dan lainnya juga langsung mengikuti Valentino berjalan pergi, bahkan Angel juga mengikuti di belakang dengan kebingungan. Semua orang di belakang melihat Valentino dengan tatapan penuh kekaguman. Valentino yang sekarang bukanlah pencundang lagi. Ada 3 keluarga dari 4 keluarga besar yang mendukungnya. Ditambah lagi dengan Maple Rain Real Estate, siapa yang tidak takut dengan orang seperti ini? Dia tidak hanya berkuasa, dia bahkan bisa mengeluarkan 200 miliar dengan sangat gampang. Inilah yang mengejutkan semua orang. Sekarang dengan kekayaan dan kekuasaan Valentino, dia sudah menjadi orang terkemuka di kelas atas kota Neo. Ditakutkan ke depannya, nama Valentino akan menghebohkan seluruh kota Neo lagi. Namun, yang berbeda adalah kali ini orang-orang bukan mengejek Valentino seperti dulu lagi, melainkan sangat menghormatinya. Frederick semakin memikirkan semakin tidak senang. Dia langsung mengejar keluar dan berteriak terhadap Valentino. Valentino, kamu jangan sombong. Kota Neo tidak segampang yang kamu bayangkan. Kamu mengira dirimu sangat hebat, tapi di luar masih banyak yang lebih hebat dari kamu. Kamu tunggu saja, ujar Frederick dengan amarah. Di luar memang masih banyak orang yang lebih hebat dariku. Namun, di depanku, kamu Frederick selamanya hanyalah seekor semut. Ujar Valentino dengan membalikkan badan dan menatap Frederick dengan tatapan menghina. Kamu? Frederick menggertakkan giginya. Kamu jangan panik. Tidak lama lagi, kamu akan tahu kalau kata-kataku bukan sekadar gertak saja. Kalau keluarga William tuh cerdas, aku akan memberikan kalian kesempatan lagi, yaitu antar biaya reparasi sebanyak 6 miliar ke keluarga Kusuma sebelum jam 8. Kalau kamu mengantarkan uang itu, aku akan mengampuni keluarga William tuh. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk penyesalan. Bau ancaman dari kata-kata Valentino terdengar sangat menakutkan. Dia bahkan mengatakannya di depan semua orang. Bab 494 di rumah ini, aku yang membuat keputusan. Tidak hanya Mario dan Slamet. Bahkan Angel juga mendengar kata-kata Valentino dengan jelas. Kali ini, Valentino tidak berencana untuk menutup identitasnya dan merendah lagi. Setelah sekian lama, saatnya dia mengumumkan identitasnya. Kalau tidak, orang-orang menjengkelkan seperti Frederick, cepat lambat akan membuat Valentino meledak. Valentino, bicara omong kosong apa kamu? Kamu kira keluarga Willianto bisa ditindas dengan begitu gampang? Chloe tiba-tiba berjalan kemari dan menatap Valentino dengan ekspresi penuh amarah. Hendrik melirik Chloe, lalu berkata, kalau itu terjadi, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk berlutut. Awalnya Chloe tertegun, lalu tertawa dan menunjuk Valentino. Hanya dengan kamu pecundang yang sudah dihina selama 3 tahun ini, ingin membuatku berlutut. Hah? Kalau memang itu terjadi, aku bahkan bersedia memanggil Valentino sebagai ayah. Ujar Chloe dengan sangat keterlaluan. Ingat panggil aku ayah kalau kita bertemu sekali lagi. Ujar Valentino sambil tersenyum sinis. Valentino, apa yang mau kamu lakukan? Frederick menelan ludah. Dia juga merasakan ada bicara Valentino sangat tegas. Sebelumnya aku bilang keluarga Willianto tidak tahu aturan. Malam ini, aku akan ke rumah kalian memberi kalian pelajaran. Ingat, kesempatan hanya datang sekali. Ujar Valentino. Hari telah menjelang sore setelah pesta koktail selesai. Slamet mengantarkan Valentino, Hendrik dan lainnya ke bawah perumahan. Angel sebenarnya mengajak Slamet masuk ke rumah untuk minum teh sebagai tanda terima kasih. Namun, Slamet tidak begitu berani.
yang lebih penting adalah dia masih harus kembali ke istana pribadi keluarga Cendana untuk melaporkan kejadian hari ini kepada Tuan Besar Lukman. Setelah Valentino dan Angel tiba di rumah, tidak disangka Mary tidak keluar untuk berkumpul, melainkan hanya duduk di ruang tamu sambil menelpon. Melihat Valentino dan Angel sudah kembali, Mary hanya melirik sekilas tanpa mengatakan apapun. Dia hanya lanjut menelpon. Halo, Kak. Aku Mary. Benar. Belakangan ini aku pindah rumah, jadi aku mau mengajak kalian makan di rumah baruku. Benar. Hah? Baik, nanti aku hubungi kamu lagi. Mary menelpon sambil membuka buku telepon. Mary menghabiskan sore ini dengan menghubungi semua teman dan kerabatnya. Mary bahkan jual mahal dengan tidak memberitahu teman-temannya kalau lokasinya di villa pusat perumahan di Jeng Oriental. Dia berencana mengagetkan mereka semua di saat itu. Ibu, kenapa kamu begitu? Apa kamu sudah menanyakan pendapat Valentino? Menunggu Mary selesai menelpon, Angel langsung menanyakan sambil mengerutkan alisnya. Untuk apa, tanya dia? Aku adalah pemilik rumah ini, aku yang memutuskan semuanya. Ujar Mary dengan percaya diri. Namun, Valentino yang membeli villa itu. Ujar Angel. Beli? Jujur saja kalau sewa. Untuk apa bilang beli? Lagi pula, kalau memang dia membelinya, maka tetap aku yang memutuskannya. Aku memberikan dia tumpangan selama 3 tahun, sekarang dia sudah kaya. Bukankah dia harus membalas budi? Ujar Mary sambil berdiri. Valentino mengerutkan alisnya sambil berkata, Aku akan mengizinkanmu tinggal di villa. Tapi semua pengeluaranku selama 3 tahun ini diberikan oleh Angel. Kamu tidak memberiku sepeser pun. Mary memukul meja sambil berkata dengan penuh amarah. Valentino, bicara omong kosong apa kamu? Angel adalah anakku, aku ibunya Angel. Uang dia sama dengan uangku. Dia memberikanmu, sama saja dengan aku yang memberimu. Valentino melirik Mary sekilas. Dia tidak tertarik untuk berdebat dengan Mary yang sombong. Setidaknya pengeluaran Valentino selama 3 tahun di keluarga Kusuma, semuanya diberikan oleh Angel dari gajinya yang tidak banyak itu. Dikarenakan David tidak bisa melakukan apapun, dia sudah dipecat oleh Bobby dari klub Kusuma, jadi dia sudah sangat lama di rumah. Belakangan ini karena Angel memimpin grup Kusuma, David baru dapat kembali bekerja. Valentino tidak mempermasalahkan dengan Mary karena memikirkan posisi Angel. Kenapa kamu diam? Valentino, aku beritahu kamu, di sini cuma aku yang bisa memutuskan semuanya. Bahkan di villa pusat juga begitu. Kamu diam-diam saja kalau kamu tahu diri. Jika tidak, aku akan memaksa Angel cerai denganmu dan dinikahkan ke keluarga Wijaya Kota Kamer. Kamu kira aku menginginkan villa buruk ini? Kalau aku jadi mertua Tuan Muda Wijaya, aku bahkan bisa tinggal di villa Cloud yang mewah itu. Melihat Valentino tidak mengatakan apapun, Mary menyombongkan diri di depannya. Kusarankan kamu sering-sering menemani Jenny kalau tidak sibuk, ujar Valentino. Dia langsung membalikkan badan dan membawa Angel masuk ke dalam kamar. Dalam keluarga Kusuma, hanya Jenny saja yang tahu identitas asli Valentino. Sementara itu, Mary sama sekali tidak memedulikan omongan Valentino. Dia hanya duduk di sofa sambil menelpon teman dan kerabatnya. Di dalam kamar, Valentino, ibu. Angel ingin mengatakan kepada Valentino untuk mengabaikan ibu, tapi dia merasa sedikit susah untuk mengatakannya. Dia sudah sering mengatakan kata-kata seperti ini terhadap Valentino. Valentino berkali-kali mengalah dari Mary, tapi Mary malah semakin lama semakin keterlaluan. Angel bukan orang bodoh dan tidak buta. Dia bisa melihat jelas perlakuan ibunya terhadap Valentino. Awalnya Angel masih merasa tidak mempermasalah saat Valentino dianggap pecundang oleh orang-orang. Namun, sekarang Valentino perlahan-lahan menunjukkan kehebatannya. Semua ini membuat Angel paham, meskipun Valentino meninggalkan keluarga Kusuma, juga akan hidup dengan lebih baik. Jadi, kini dia merasa sangat bersalah, bahkan merasa sangat malu di depan Valentino. Tidak apa-apa. Aku bertahan di keluarga Kusuma hanya karena janji dengan Tuan Besar Kusuma dan kamu saja. Valentino adalah orang yang sangat mengutamakan janji. Dia sangat mementingkan janjinya dengan Tuan Besar Kusuma. Kata-kata yang telah diucapkan harus ditepati. Ditambahkan dengan perasaannya terhadap Angel, jadi dia tidak mungkin merasa tidak senang dengan Mary. Orang-orang mengira Valentino sangat sabar, padahal sebenarnya dia sama sekali tidak memedulikannya. Aku juga tidak ingin begitu, apalagi dia adalah ibuku.
ujar Angel dengan ekspresi kebingungan dan perasaan menderita. Di satu sisi adalah orang tua kandung, di sisi lain adalah pria yang dia sayang. Dia yang berada di tengah-tengah merasa sangat menderita. Keluarga kita sungguh unik. Di keluarga lain, suami yang diapit di tengah mertua dan istri. Kalau keluarga kita malah terbalik, ujar Valentino tanpa ada. Tut, tut, tut. Angel tertawa karena omongan Valentino. Setelah itu, dia mengelus kepalanya dan tidak memikirkan lagi. Valentino, gelang ini cantik sekali, tapi ini 200 miliar. 200 miliar. Aku bahkan tidak berani memakainya lagi, ujar Angel sambil melebarkan matanya. Teringat gelang ini seharga 200 miliar, membuatnya merasa seperti dalam mimpi. Aku sudah pernah bilang, barang apapun di dunia ini, kalau kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu, ujar Valentino sambil mengulurkan tangan memeluk Angel. Bab 495 pemenang akan menjadi pemimpin. Angel sedikit tersentuh, dia juga tidak melawan sama sekali. Meskipun sekarang dia dan Valentino belum sampai tahap akhir, tapi mereka sudah melakukan banyak hal dengan sangat alami. Valentino perlahan menundukkan kepala dan mencium bibir Angel. Keluarga Brianto di Cotaneo. Sebagai keluarga terbesar di Cotaneo, kediaman keluarga Brianto sangat luas, bangunannya juga sangat mewah. Di ruang tamu yang mewah, terlihat Luis sedang duduk sambil melapor kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya ini memiliki penampilan yang gagah, fitur wajah yang tajam dan aura yang sangat berkelas. Ekspresinya sangat tegas, meskipun sedang di rumah, dia juga berpakaian setelan jas formal. Di depan pria parubaya ini, Luis yang biasanya sembrono, kini sedang melaporkan semua kejadian dengan sangat sopan. Pria parubaya ini adalah Mark Brianto, ayahnya juga kepala keluarga Brianto sekarang. Luis seperti sedang berhadapan dengan atasannya. Setelah dia melaporkan semuanya, dia langsung duduk diam-diam sambil menunggu. Ekspresi Mark datar dan serius, dia menakukkan jari tangannya, kemudian mengetuk meja. Kamu bilang keluarga laki, keluarga cendana bahkan Meporain Real Estate bersikap sopan padanya? Tanya Mark untuk memastikan. Ya, kelihatannya mereka memang sangat menghormati Valentino. Frederick bilang Valentino menipu 3 keluarga itu, tapi aku tidak berpikiran begitu, ujar Luis dengan serius. Mark menganggukkan kepalanya. Frederick memang sangat bodoh, pemikirannya sungguh konyol. Grup laki, grup Grand Forest, termasuk Hendrik, mereka bertiga bisa begitu sukses hingga hari ini, bukan karena keberuntungan saja. Frederick bahkan tidak memikirkan bagaimana cara Valentino bisa menipu Hendrik dan lainnya yang sangat cerdas. Kedepannya kamu harus jaga jarak dengan Frederick, ujar Mark. Ya, Luis langsung mengiyakannya. Grup Nagasan kembali dan kebangkitan kamar dagang Cotaneo pasti akan menimbulkan peperangan dengan Meporain Real Estate. Sementara itu, Hendrik sudah menerima pedang angin Mepo. Tampak jelas dia sudah menerima tantangan ini. Semua ini bisa ditebak dengan gampang. Namun, aku tidak bisa menebak Valentino ini. Mark mengelus dagunya. Dia yang begitu cerdas juga tidak tertebak pemikiran Valentino. Aku merasa Meporain Real Estate akan ditangani oleh kamar dagang Cotaneo. Terhadap Valentino, setelah Tuan Muda Chris datang, semuanya akan diselesaikan dengan mudah, ujar Luis. Mark menggelengkan kepala sambil berkata, Tidak, kamu tidak boleh meremehkan siapapun. Kalau tidak, kamu akan menjadi seperti Frederick yang bodoh itu. Anakku tidak boleh menjadi orang tidak berguna seperti itu. Luis terkejut dan langsung menganggukkan kepalanya. Saat jatuhnya grup Ika beberapa waktu lalu, Tuan Besar beritahu aku harus bertindak dengan sederhana, karena sekarang ada harimau buas yang bersembunyi di Cotaneo. Saat itu, aku tidak memedulikannya, tapi kehebohan Cotaneo belakangan ini memang sangat tidak tenang. Aku sedang memikirkan sebenarnya siapa harimau buas itu, ujar Mark sambil mengerutkan alisnya. Kejadian beberapa waktu yang lalu, topiknya seputar Tuan Muda Keluarga Wijaya. Ayah, menurutmu apakah Tuan Muda Wijaya sudah tiba di Cotaneo secara diam-diam? Ujar Luis dengan hati-hati. Setelah mendengarnya, Mark terdiam sesaat. Dia menggelengkan kepala sambil berkata, bagaimanapun juga, Cotaneo adalah kota kecil, jadi keluarga Wijaya tidak akan fokus pada tempat ini. Ketua grup Nagasan berani menantang Meporain Real Estate juga karena alasan ini, kemudian ini juga sedang mengetes sikap keluarga Wijaya. Ujar Mark dengan tatapan mata yang terlintas oleh cahaya. Dengan kecerdasan Mark,
dia dapat menebak hal yang tidak bisa ditebak orang. "Oh ya, ayah, Valentino bilang mau memberi pelajaran kepada keluarga Willianto," ujar Louis. Mark tertegun, dia lanjut berkata, "Dia sedikit keterlaluan. Keluarga Willianto punya hubungan pernikahan dengan keluarga Brianto kita. Keluarga kita juga anggota utama di kamar dagang Kota Neo. Di belakang kamar dagang Kota Neo masih ada grup Nagasan yang menopang. Semua hubungan ini kalau disatukan, Napoleon Real Estate bahkan tidak berani berbicara seperti ini. Kalau dulu memang tidak apa-apa, tapi sekarang grup Nagasan segera bangkit kembali. Kota Neo bakal terjadi perubahan yang sangat besar. Kata-kata anak muda ini memang sedikit keterlaluan," ujar Mark. "Iya," jawab Louis sambil menganggukkan kepalanya. Valentino hanya tahu berlagak sombong di masa muda, tapi dia tidak tahu apa yang disebut pemenang adalah pemimpin. Kalau Valentino berani mendatangi keluarga Willianto, mungkin dia akan sulit untuk kabur dari nasib dihajar hingga masuk rumah sakit. Mark perlahan berdiri sambil melihat keluar jendela. Kini sudah petang hari, matahari mulai terbenam. Melihat pemandangan ini, Mark tiba-tiba merasa tidak nyaman. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap sudah jam 7 malam. Setelah Mary selesai menelpon, dia melihat jam, tiba-tiba menepuk tangan dengan penuh amarah. Dia langsung berjalan ke pintu kamar Angel sambil menggedor pintunya. Dia terlalu fokus menelpon, hingga tidak menyadari kalau Valentino dan Angel sudah di kamar 1 jam lebih. Bagaimana mungkin dia tidak panik? "Bam? Bam? Bam? Buka pintu!" teriak Mary seakan-akan seperti gunung meletus. Mary semakin panik saat tidak mendengar respons apapun dari dalam kamar. Kalau Angel tidak suci lagi, maka keluarga Wijaya Kota Kamar tidak akan menerima Angel lagi. Kalau begitu, bukankah dia tidak akan menjadi ibu mertua dari tuan muda keluarga Wijaya Kota Kamar? "Dasar Valentino!" Mary menegurnya dengan keras, dia langsung menendang pintu kamar dengan kuat. Klek! Di saat ini, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tadi Mary terlalu panik hingga menggunakan semua kekuatannya, jadi dalam sekejap dia tidak sempat menghentikan gerakannya. "Aduh!" Mary berteriak dan langsung terjatuh di lantai. "Bu!" Mary bergelindingan beberapa kali hingga telungkup di lantai. "Aduh! Pinggangku!" Mary langsung duduk tegak. Saat dia mengangkat kepalanya, dia langsung saling bertatapan dengan Valentino. Valentino tertegun sesaat, dia mengulurkan sebelah tangannya untuk Mary. Plak! Mary malah langsung menghentakkan tangan Valentino sambil menegur. "Kenapa tadi kamu tidak memapah aku? Kamu ingin aku jatuh dan mati agar tidak ada yang mengatur kalian berdua, kan? Ibu, apa yang sedang kamu lakukan?" Angel berlari ke arah Mary sambil memapahnya. Mary sebelah tangan menopang pinggang sambil menegur Valentino. "Kamu masih tanya apa yang kulakukan? Aku yang mau menanyakan kalian, apa yang kalian lakukan begitu lama di kamar?" Mary memelototi mereka berdua dengan penuh amarah. Angel mengerutkan alisnya sambil menegur. "Ibu, aku dan Valentino adalah pasangan yang sah. Apa kita berada di kamar yang sama masih melanggar hukum?" Mary tertegun sesaat, setelah itu dia langsung mendorong Angel dan berkata dengan dingin. "Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku bilang tidak boleh, berarti tidak boleh. Kedepannya kalian tidak boleh berduaan di kamar melebihi setengah jam," teriak Mary. Valentino melirik Mary dengan datar sambil berkata, "Kamu terlalu khawatir. Bagiku, setengah jam sama sekali tidak cukup." Mary dan Angel tercengang bersamaan.